Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadul. Sehat-sehat kabeh ya lur ya. Keluarga, hubungan, dompet sehat juga ya, bismillah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup tanpa tujuan itu kayak lagi kebelet tapi nggak nemu WC. Bingung ya kan? Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film asal negeri Prindaven punya yang berjudul Queen tahun 2013. Bergenre drama komedi, film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang akan menikah, tapi tiba-tiba calon suaminya membatalkan pernikahan sepihak H-1 lagi. Dalam kesedihannya si wanita ini pun pergi bulan madu sendirian, dan saat itulah dia mulai belajar banyak hal, juga menemukan jati dirinya. Jadi langsung aja kita ke request tebak-tebakan dari dulurku Room 2160. Apa bahasa Arabnya orang kencing di pinggir jalan? Ayo. Jawabannya ta'amalulah. Monggo sekejaken. Rani adalah seorang gadis asal New Delhi, India berumur 24 tahun yang tinggal berempat bersama kedua ortunya juga adiknya bernama Cintu. Dari kecil Rani terbiasa dikelilingi oleh saudara-saudaranya beserta tetangga-tetangganya yang mana itu membuatnya jauh dari pergaulan anak-anak seumurannya. Apalagi sehari-hari Rani hanya membantu ortunya di toko kue. Jadi sudah pasti Rani ini anak baik-baik lur. Nggak ada itu pacar-pacaran, ikut-ikutan trek balap kayak Fast Furious, nggak ada. Sampai akhirnya Rani kenal dengan seorang pria bernama Vijay, putra dari teman ortunya Rani. Jadi keluarga Vijay ini sudah sohib banget lah sama keluarga Rani, dan mereka pun berniat untuk menjodohkan Rani dan Vijay. Mereka pun bertemu beberapa kali dan semakin dekat hingga akhirnya mereka bertunangan lalu akan menikah. Meskipun masih 2 hari lagi menuju hari H, namun situasi di sana sudah terasa begitu meriah karena keluarga besar sampai tetangga-tetangganya ikut membantu menyiapkan acara pernikahan. Dan inilah Ratu. Siang harinya H-1 sebelum pernikahan, Vijay yang belum lama pulang setelah tinggal di luar negeri meminta untuk ketemuan di sebuah kafe. Pada awalnya Rani menolak karena menurut tradisi kedua mempelai tidak baik untuk bertemu di hari-hari mendekati pernikahan, dipingit lah istilahnya lur. Namun akhirnya Rani datang diantar adiknya Cintu karena Vijay tetap memaksa. Sesampainya di sana, Rani pun menceritakan betapa meriahnya suasana di rumah dan semua orang sedang riuh mengurus pesta pernikahan. Lalu Rani pun bertanya mengapa calon suaminya itu memanggilnya ke sana. Alih-alih memberi surprise dengan entengnya, Vijay mengatakan hal seperti ini lur. I really can't marry you. I'm sorry. मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है आपको कोई और मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं। हमारे घर में सारी तैयारी शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। You know, for me it's all about travel, business, टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। Aku sudah sibuk bekerja, lifestyleku di London sudah tidak cocok denganmu. Maaf ya, kita batalin aja pernikahannya. Lo preketek, karakter terberengkes versi album film jatuh kepada Cak Vijay ini. H-1 tiba-tiba minta batal nikah, mana acara juga sudah disiapin segitunya ya kan? Bukan cuma batalin pernikahan aja lur. Dengan gampangnya Vijay juga tidak berniat bicara langsung ke ortunya Rani, tapi hanya akan memberitahu mereka lewat telepon. समझ नहीं रहा है, परसों शादी है यार। दिल विच मैयों तड़का Sesampainya di rumah, Rani langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Kedua ortu dan saudara-saudaranya pun memintanya keluar untuk bicara. Namun Rani yang masih sangat terpukul tidak menggubris mereka sama sekali. Setelah itu film pun flashback dan memperlihatkan kebersamaan Rani dan Vijay.
mulai dari awal bertemu saat kedua ortu Vijay main ke toko milik ortu Rani, hari-hari Vijay PDKT ke Rani, Vijay yang memanggil Rani dengan sebutan Ratu, sampai akhirnya Vijay mengungkapkan cintanya kepada Rani. Semua memori itu terus berputar di pikiran Rani yang terdiam sendiri di kamarnya. Dia masih terkejut mengapa laki-laki yang selama ini begitu menginginkannya tega membatalkan pernikahan begitu saja secara sepihak. तुमसे बात करना ये लाइब्रेरी वाला पेन था। सूप ठीक है दीदी भैया आपको आई लव यू क्या मुझे आपकी बहुत याद तक कराया हुआ है ना दिल पे का Semua orang yang ikut menyiapkan acara itu pun merasa sedih atas nasib yang menimpa Rani. Namun keluarga Rani, khususnya kedua ortu juga neneknya, ingin Rani tidak terjebak dalam kesedihan. Meskipun Rani batal menikah, dia tetap ingin pergi bulan madu ke Paris dan Amsterdam dengan tiket yang sudah disediakan sejak awal. Maka dari itu, agar Rani tidak terus bersedih, kedua orang tuanya pun akhirnya memperbolehkan anak perempuannya itu pergi bertamasya sendirian ke Eropa. Sesampainya di Paris, untungnya Rani lumayan fasih berbahasa Inggris. Dia bisa berkomunikasi dengan abang-abang gokar dan akhirnya sampai di hotel. Rani pun mengabari keluarganya lewat Zoom dan sempat menanyakan apakah Vijay sudah menelpon, yang ternyata nggak ada sama sekali lur. Ibunya pun meminta Rani untuk cepat pulang setelah selesai berkelana di Eropa karena dia khawatir dengan kondisinya. Rani yang ngantuk pun menutup Zoom dan akan tidur, tapi tiba-tiba dia mendengar suara orang sedang asik beraselole dengan sangat-sangat brutal dari kamar sebelah. Vous me parlez pas français? Rani pun pergi ke balkon kamar dan bertemu dengan Mbak Laksmi, seorang wanita berdarah India Perancis yang bekerja sebagai staf hotel. Dengan nyantainya sambil nyebat kretek, Laksmi mengatakan jika dia habis berazalole dengan seorang pria yang baru dia kenal dari Bumble, dan sudah pasti Rani pun terkejut melihat betapa bebasnya kehidupan Laksmi. I thought he hurt you. I have 5 minutes. Please don't tell my boss I have in guest room. Malam harinya Rani pun cari makan ke pecel lele Paris sendirian. Dia mesen makanan secara random yang malah bikin mual dan muntah. Karena merasa panik, apalagi ketika muntah ada turis-turis Jepang yang memfotonya, Rani pun langsung kabur begitu saja sampai akhirnya di stop polisi karena bersikap mencurigakan. Rani hampir dibawa ke kantor imigrasi karena tidak bisa bahasa Perancis dan meninggalkan paspornya di hotel. Tapi untungnya Laksmi pun datang dan dia kenal dengan Pak Polisi itu, lalu berhasil membujuknya untuk melepaskan Rani. The passports with you at all times. You are lucky the cop is my friend. Rani pun akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Laksmi yang ternyata sudah memiliki seorang anak dari hubungan bersama pacarnya. Rani juga terkejut dengan nama panjang Laksmi yang ternyata adalah Vijay Laksmi. Udah pergi jauh-jauh ke Perancis masih aja ketemu nama Vijay lagi ya kan Lur? You can call me VJ. Keesokan harinya Rani yang masih belum semangat ditelepon neneknya yang mengatakan, "Ngapain kamu jauh-jauh ke Paris cuma buat nonton TV, cu? Mending jalan-jalan, Ki." Mendengar perkataan neneknya, Rani pun memberanikan diri keluar hotel dan jalan-jalan. Akan tetapi keadaan di sana malah membuat Rani semakin bete karena dia melihat banyak pasangan yang berlibur, bahkan diminta tolong fotoin si Rani, dan itu semakin mengingatkannya kepada Vijay. I feel down. लेके जाऊंगा ना हनीमून पे Karena sudah merasa bosan dengan Paris dan malah membuatnya semakin sedih, Rani pun pergi ke kantor travel dan memesan tiket kembali ke India. Akan tetapi di perjalanan balik ke hotel, Rani diikuti oleh seorang maling yang akhirnya menyergap Rani di gang sepi dan akan merampas tasnya. Lalu yang terjadi?
Untungnya ada seorang warga yang melihat dan mengusir maling tersebut. Rani yang masih panik pun menghubungi Laksmi dan menemuinya di sebuah klub malam. Sesampainya di sana ketika sedang menunggu Laksmi, Rani malah dicekokin Homer yang langsung membuatnya kobam dan ngomong ngalor ngidul di depan orang-orang juga Laksmi. Mulai dari hari-harinya di India yang begitu patuh dengan tradisi, sampai menangis karena Vijay membatalkan pernikahan dan hidupnya pun hancur. Di malam itu, untuk pertama kalinya, Rani merasakan kebebasan yang sangat jauh berbeda dari apa yang dia rasakan di kampungnya. मतलब मैं विजय से मैंने नहीं कहा मुझे लगता है विजय ने ना लंदन में सेक्स कर लिया है Sesampainya di hotel, seperti biasa Rani mendapat Zoom dari keluarganya. Yang mana saat itu karena Rani masih belum sadar, maka Laksmi lah yang terpaksa menjawab Zoom-nya. Tapi ya gitu lur, ayah dan Cintu malah salfok sama kesemelehoyan Laksmi. Bahkan si nenek mengira mereka lagi nonton film Hoeb dong. Wow, Rani, you never told me your father was so good looking. Don't call me dad. Call me Ashwin. यहाँ तो अडल्ट फिल्म है चलो एंजॉय Keesokan paginya, Rani diajak Laksmi belanja baju-baju kurang bahan di Pasar Senen Cabang Paris. Sudah pasti Rani pun tidak biasa dengan baju-baju seperti itu, yang akhirnya Laksmi memilih baju-baju yang cocok untuk Rani. Akan tetapi ketika foto-foto, tanpa sengaja Rani mengirim selfie-nya ke Vijay yang seharusnya dia kirim ke Laksmi. Mamam. Vijay? Rani, are you serious? कपड़े सूट नहीं करते Setelah itu mereka pun lanjut jalan-jalan keliling Paris dan besoknya bertamu ke rumah budenya Rani yang tinggal tidak jauh dari sana. Mereka pun merasa iba kepada ponakannya itu karena batal menikah dan juga memberi Rani semangat agar liburannya bisa benar-benar membuatnya melupakan kesedihan. Alih-alih ikut terbawa sedih, untungnya dengan bertemu Laksmi, Rani pun perlahan-lahan bisa melepaskan pikirannya dari Vijay. Dia pun mengcancel penerbangannya kembali ke India dan berencana akan lanjut ke Amsterdam. Malam itu Rani pun sempat pergi ke klub lagi dan memandangi Eiffel bersama Laksmi. Lalu di esok paginya tibalah saatnya Rani berangkat naik kereta ke Amsterdam. Untuk kenang-kenangan Rani pun memberikan sohibnya itu baju daster Indianya. Selain itu Laksmi menitipkan sebuah bingkisan untuk diberikan ke temannya Roxette di Amsterdam. Setelah beberapa hari di Paris bersama Laksmi, mereka pun saling berpamitan dan akhirnya Rani melanjutkan petualangannya ke Amsterdam. I'll miss you. Bye! Call me when you get to Amsterdam. Di kereta Rani sempat ditelepon oleh Vijay yang mengajaknya bertemu. Giliran habis lihat foto begitu aja minta-minta ketemu ya kan. Akan tetapi Rani yang memang sudah males dengannya pun mengatakan, Rani udah mati, gitu katanya lur. Sesampainya di Amsterdam, Rani langsung pergi ke hotel yang sudah dipesankan oleh Laksmi dan betapa terkejutnya dia karena ternyata harus sekamar dengan 3 pria yang berasal dari negara berbeda-beda. Mereka adalah tim dari Perancis, Taka dari Jepang, dan Alexander dari Rusia. Sudah jelas Rani pun lebih memilih nyari hotel lain, tapi sayangnya karena sudah terlalu larut dan sulit untuk mendapat kamar hotel di jam segitu, mau nggak mau Rani pun nginep di hotel tersebut meskipun tidak terbiasa dengan kasur tingkat dan harus sekamar dengan 3 pria sekaligus. Tapi karena khawatir takut diapa-apain, Rani pun akhirnya tidur di kursi depan kamar dan malah memimpikan Vijay. हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा स्टेटस मैच नहीं होता. Alhamdulillahnya meskipun hidup mereka lebih bebas dibanding kehidupan di India, untungnya tim Taka dan Alexander adalah pria baik-baik lur. Mereka sangat menghormati Rani, bahkan mereka bertiga lah yang tidur di luar. Yang mana besok paginya Rani pun mulai akrab dan memasak sarapan pagi untuk mereka.
Seperti biasa, Rani juga menjawab Zoom dari keluarganya dan dia harus tetap merahasiakan jika saat itu Rani tinggal sekamar dengan 3 pria. Wah, kalau sampai ketahuan bisa-bisa ortunya kena jantung ya kan. I make breakfast for you. Thank you. नहीं ये सिर्फ इंडिया में You get this only in India. मैं रात को फोन करती हूँ. Sorry, family. Lalu ketika Rani sedang jalan-jalan di Amsterdam sambil cari makan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Marcelo yang merekomendasikan Rani untuk makan siang di restoran miliknya. Akan tetapi ketika makan makanan dari Marcelo, Rani tidak terbiasa makanan Italia dan minta bahan-bahan pelengkap seperti cabai, roiko, jahe, kunyit, sampai pete Cina. Udah kayak mau bikin masakan baru aja lur. Mendengar itu Marcelo pun tersinggung karena Rani tidak menyukai makanannya dan membuatnya seolah-olah malah seperti makanan India. Sampai akhirnya Rani langsung membayar dan kabur begitu saja. You know, this is not Indian, it's Italian, bravo. You don't like my food? Okay, your ma, I don't want it. Hey. Meskipun pertama kalinya pergi jauh dari kampung sendirian, untungnya Rani bertemu dengan orang-orang baik seperti Laksmi, juga ketiga teman sekamarnya yang terlihat semakin ikrip dengan Rani. Mereka berempat pun pergi bersenang-senang di Amsterdam, mulai dari naik perahu, main judi, ngamen, beli kapal api di warkop, sampai nemenin tim beli oleh-oleh. Ketika sedang nongki dengan sohib-sohibnya, Rani bertemu kembali dengan Marcelo yang mengembalikan uang Rani saat membayar di restorannya. Karena menurut Marcelo, jika pelanggan tidak suka dengan hidangan buatannya, maka dia berhak untuk tidak bayar. Bisa nih makan gratis di Amsterdam. Karena menurutnya Rani mengerti soal masakan, Marcelo pun mengajak Rani ikut pertandingan masak. Dan jika makanannya laku, Rani akan mendapatkan sebagian keuntungannya. Cuan ya kan? Rani pun sempat nggak yakin, tapi setelah teman-temannya menyemangatinya, Rani akhirnya menerima ajakan Marcelo. The guts to do it. I see you in the area at Bolland. Malam harinya Rani diantar ketiga temannya bertemu Roxette, teman dari Laksmi yang ternyata bekerja sebagai mbak-mbak malam di Amsterdam untuk menghidupi keluarganya. Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan dari Roxette Rani mendapat kisah bahwa di luar sana banyak wanita-wanita yang bekerja keras demi diri sendiri maupun keluarga yang mereka cintai, meski dengan cara mendobrak norma-norma yang berlaku, dan memang hal itu tetap salah dan jangan pernah ditiru ya lur. Intinya Rani mulai belajar jika seorang wanita juga bisa memperjuangkan keinginannya dengan usahanya sendiri tanpa menggantungkan pria. Setelah itu mereka pun lanjut party sambil menonton Roxette beserta teman-temannya yang perform joget di tiang. जिससे एक बहन स्कूल और एक का तो अभी निकाह हुआ है. रिसेशन है, कॉमर्स में तालीम है. आपका डांस बहुत अच्छा है. दिल्ली आइएगा आप. इंशाल्लाह. Keesokan harinya Rani mendatangi event masak sesuai ajakan Marcelo. Di sana dengan pedenya Rani memasak cemilan India yang dinamakan Golgappa, sebuah jajanan berbentuk bulat yang renyah dan dimakan bersama sebuah saus khusus. Pada awalnya beberapa pelanggan yang membeli sempat mengeluh kepedesan, namun setelah itu rasa pedas berganti dengan rasa gurih yang unik dan tidak pernah ditemukan di makanan Itali. Yang untungnya rasa tersebut cocok dengan sebagian besar pelanggan yang datang. After 2 minutes, the taste was good. I like it. Take another one. Alhamdulillahnya di event masak tersebut hidangan Rani laku keras sampai antri-antri dan dia pun mendapat setengah pendapatan di hari itu dari Marcelo. Lalu Marcelo pun iseng mengatakan jika orang India memang ahli memasak, namun orang Itali ahli ciuman. Karena nggak mau kalah, Rani pun membalas dengan berkata jika orang India sebenarnya ahli dalam banyak hal, dan setelah itu Rani pun langsung mencium Marcelo. इंडियन हर चीज में बेस्ट है. Akan tetapi saat pulang dari acara tadi,
Tanpa sengaja Rani papasan dengan VJ yang telah mencari Rani kemana-mana berhari-hari sampai ke Amsterdam. Begitu bertemu Rani, VJ pun langsung menganggap Rani sudah berubah karena tercium bau alkohol dari mulutnya sampai tinggal bersama 3 pria sekaligus, padahal cuma temen doang ya kan. Setelah itu VJ pun meminta maaf dan menyuruh Rani untuk kembali ke New Delhi meneruskan pernikahan karena orang tua VJ sudah mulai mempersiapkan. Alah JJ, udah brengkes, nggak jelas lagi Anda itu. Awalnya batalin nikah, sekarang minta nikah lagi. Pret. Alih-alih merasa takut dan menerima ajakan VJ, Rani sekarang sudah memiliki sikap untuk menolaknya mentah-mentah. Akan tetapi karena VJ terus memaksa, ketiga sohibnya pun berusaha membela Rani. चलो अब तुम यहाँ से चलो पहले मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ विजय है मैं फियांसे नहीं मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार मैं क्या तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँ क्या यार कल आपको मिलूंगी हम बैठ के बात कर लेंगे मैं आपको कल मैसेज करूंगी बताऊंगी कहाँ मिलना है. Keesokan paginya, tim Taka dan Alexander mengajaknya untuk nonton pertunjukan musik rock. Namun Rani terpaksa menolak karena sudah janji menemui VJ. Di samping itu, kamar mereka tertempel banyak notes, gambar maupun brosur dari setiap tamu yang pernah menginap di kamar itu. Sebelum berpisah meninggalkan kamar, Taka pun menempelkan foto kedua ortunya yang telah meninggal, sedangkan Rani menempel undangan pernikahannya dengan VJ yang telah dibatalkan. I will not come. I have to meet Vijay. Begitu bertemu dengan Rani di sebuah kafe, VJ pun langsung mengomentari penampilan dan sikap Rani, lalu memintanya untuk kembali ke dirinya yang sebelumnya. Karena menurutnya orang-orang yang ditemui Rani di Paris dan Amsterdam telah membawa pengaruh buruk dan membuatnya jadi nggak bener. Setelah itu VJ juga meminta maaf dan meminta Rani untuk mengulang semuanya dari awal dan melanjutkan pernikahan mereka. Alih-alih merespon topik yang dibahas VJ, Rani pun hanya tersenyum dan mengatakan jika dia harus buru-buru pergi ke konser rock sebab Rani akan berpisah dengan teman-temannya dan tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Sebelum pergi, Rani pun meminta VJ agar membahas obrolan soal pernikahan itu di New Delhi saja. रानी मुझे बस तुम चाहिए हो यार I really love you यार तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी सब इतना खराब हो गया यार मैं रानी I really love you यार I'm really sorry विजय मुझे जाना है जाना रॉक शो पे एंड बहुत पहले का था ना हम लोग तो दिल्ली में भी बात कर सकते हैं. Dari sana Rani pun segera OTW ke konser dan dia terlihat begitu bahagia saat bertemu ketiga temannya. Karena saat itulah Rani berpisah dengan mereka setelah beberapa hari menginap di Amsterdam. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi. Singkat cerita, sesampainya di India, Rani pun begitu bahagia bertemu dengan keluarganya. Mereka cukup terkejut melihat penampilan Rani yang lebih fresh, lebih percaya diri dan seperti sudah melupakan semua kesedihannya. Sepanjang jalan Rani pun bercerita tentang sehari-harinya di Paris dan Amsterdam yang begitu menyenangkan. Mulai dari bertemu Laksmi sampai 3 sohibnya. Setelah itu Rani pun meminta ayahnya diantar ke rumah VJ dan menyuruh keluarganya untuk pulang duluan. Sesampainya di sana, ibu VJ begitu sumringah melihat Rani. Tak lama kemudian VJ juga menemuinya dan terlihat sangat senang. Karena di pikirannya Rani akan segera membahas kelanjutan acara pernikahan mereka. Akan tetapi Rani langsung merogoh tasnya dan mengembalikan cincin tunangan yang diberikan oleh VJ. Setelah itu dengan santainya Rani pun memeluk VJ dan hanya mengucapkan terima kasih. Yang maksudnya adalah meskipun telah membatalkan pernikahannya begitu saja, namun VJ secara tidak langsung telah memberi kesempatan Rani untuk lebih mengeksplor dirinya ketika di Paris maupun Amsterdam. Mulai dari bertamasya
sendirian, belajar menerima masalahnya dengan melihat kondisi orang lain yang lebih sulit, seperti Laksmi dan Roxette yang bekerja demi keluarganya, bersahabat dengan 3 pria yang sangat menghormati Rani meskipun dia wanita seorang diri, tahu bagaimana hidup mandiri, tahu bakat terpendamnya yaitu memasak, tidak menggantungkan hidupnya pada pria lagi, dan yang terpenting Lur, Rani sekarang lebih memiliki prinsip dalam hidup. VJ pun meminta maaf, namun Rani tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari sana. Thank you. प्लीज ना बोलने रानी आई लव यू रानी Buyar, buat jomblo-jomblo di luar sana, jangan merasa yang paling terpuruk lah. Masih banyak yang kondisinya lebih sulit dari kalian, Lur. Tapi memang bener loh, solo traveling atau traveling sendirian itu sangat banyak manfaatnya. Cobain deh, pasti ketagihan Anda semua, Lur. Assalamualaikum.